Hai, Hai. ketemu lagi kita di Klinik Saham. Bersama saya, Randy, dan partner saya. Aji Kurniawan. Oke, gimana nih Ji, kabarnya hari ini Ji? Wah, pasti luar biasa banget nih hari ini. Gimana nih kabarmu nih? Senang banget, alhamdulillah kita bisa ketemu di Klinik Saham nih Ji. Nah Ji, sebelum kita masuk ke pembahasan Klinik Saham, mungkin kita mau sapa-sapa dulu kali Ji, teman-teman yang sudah ada di Discord nih, ada siapa aja nih? Halo teman-teman. Ada Sacan ya, Mbak Sacan, kemudian ada Mas Andri, ada Zahra, banyak banget ya. Iya. Nah, tentunya udah nggak sabar nih ya untuk mulai Discord hari gitu. Iya, betul. Nah, Ji, sebelum kita masuk ke saham per saham yang akan kita bahas dulu sekilas IHSG belakangan ini pergerakannya gimana nih, Ji? Ya, jadi kalau kita lihat nih akhir-akhir ini IHSG ini udah mulai rebound ya. Iya. Nah, kalau kita intip nih tadi sempat di akhir perdagangan sesi 1 ya. Iya. Tadi sempat sentuh level 6950 ya, dekat-dekat mau ke 7.000 angka ya. psikologis dari IHSG ya. Ya, jadi kalau kita lihat nih ya, di akhir ini memang mendekati musim datangnya rilis laporan keuangan nih di kuartal 2. Kuartal 2 atau semester 1 ya. Betul. Iya. Nah, itu juga bisa menjadi booster ya bagi pergerakan IHSG. Nah, tentu kalau laporannya bagus, nah tentunya harga sahamnya ini diharapkan bisa menguat ya. Iya. Jadi kalau menguat, nah tentunya IHSG juga bisa senyum-senyum nih. Betul. Dan juga sepertinya ikut terpengaruh atau relate dengan Dow Jones juga ya, Ji ya? Betul. Kalau kita lihat juga Dow Jones ini 12 hari terakhir ya, secara berturut-turut ini rally loh ya. Rally ya, hijau terus ya, Ji? Betul, hijau terus. Iya. Dan kita di IHSG sendiri ikut terpengaruh ya 5 hari berturut-turut, Ji. Bahkan dari minggu lalu udah mulai hijau nih IHSG. Setelah kemarin sempat kita tahu ya, IHSG sempat tes support di 6.500. Betul, ya, 6.500. Tapi akhirnya bisa kembali rebound lagi. Akhirnya ke 6.900 lagi. Nah, kalau kita lihat nih, Ji, ada yang cukup mengejutkan juga tadi di jam-jam sesi kedua. Ya. Itu ada Harta itu tiba-tiba naik ya, spike, kemudian juga ada Asa, kemudian ada juga Cevin. Mungkin Aji bisa sekilas bahas sedikit lah, kenapa sih itu katalis-katalisnya apa aja tuh? Kenapa bisa tiba-tiba ada kenaikan yang melonjak gitu? Oke, nah jadi kita bahas persatu dulu ya, teman-teman ya. Dan tadi Reni tanya untuk saham Harita ya. Nah jadi kalau kita lihat nih, bisnis dari Harita ini adalah penjualan emas ya. Mereka produksi emas dan mereka jadi importir nih ya. Importir ya? Betul. Nah jadi baru-baru ini dikabarkan ya di sekitar bulan Juni ya, ini Harita ini dapat impor ya, dalam arti kontrak impor MOU untuk impor sekitar 4 triliun nih nilainya ke India. Oh, ke India ya. Tapi kalau dilihat kemarin di tanggal 12 Juli ini sempat sedikit koreksi ya. Koreksi ya. India ini karena dia mengenakan pajak impor nih setelah sebelumnya ya Indonesia si Harita ini impor nggak mengenain pajak nih, nggak bayar pajak. Makanya dari hal tersebut ini bikin koreksi. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita lihat setelah kemarin koreksi nggak terlalu dalam gimana ya. Memang cukup 1 hari waktu itu koreksi, cuman tapi setelah itu sideways baru hari ini naik lagi ya, Ji ya. Ibaratnya ngaso dulu ya. Iya, ngaso dulu, betul. Ambil ancang-ancang ya. Betul. Karena kalau lari terus tentunya ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Dan kalau kita lihat juga, Ji, ini trennya memang bagus ya, uptrend ya dari si Harta Dinata Abadi ini ya. Trennya masih cenderung swing menguat ya. Jadi belum ada patahan yang membuat dia rejection untuk arahnya confirm turun ya. Dan kalau kita lihat nih secara teknikal nih teman-teman ya. Kalau kita lihat di posisi sekarang masih akan coba nih tes apakah dia bisa resistance ya. Betul, resistance di 460 sampai 462 nih ya. Mungkin di sekitar 468 lah. Apakah dia biasa break apa enggak ya? Betul. Karena tentunya memang sempat dia coba untuk tes di 480, ini belum berhasil nih. Betul. Kayaknya memang resistance kuat ya, sulit untuk ditembus ya, Ji. Jadi mungkin stagesnya 476, 480 ini mungkin harus dilalui dulu ya. Betul. Nah, mungkin kalau udah digapai ya, mungkin next bisa lanjut naik lagi nih, ngacir ke 500 mungkin ya. Targetnya ya. Betul. Bicara teknikal ya. Nah, mungkin supportnya ini teman-teman juga pasti menarik ingin tahu ya. Nah, support dari Harta dekat-dekat 450 ya. 450, oke. Ini jangan sampai turun di bawah level 438 ya. Jadi tentunya mungkin
ini yang harus dijaga ini supportnya ya, supaya tetap bisa lanjut ngacir ke depan. Karena takutnya kalau dia jebol support malah arahnya berubah ya, reversal ya. Yang berikutnya nih, ini ada pertanyaan juga nih bro yang masuk nih di Discord ya. Nah mungkin kita mulai bacain ya pertanyaan nih dari Kak Sacan ya. Nah dok, gimana nih gambaran rapat suku bunga The Fed ya ke saham-saham digital ya? Iya, ada pengaruhnya nggak gitu Ji? Oke, betul. Nah tentunya memang kemarin kita udah bahas nih di BTS ya. Nah mungkin Kak Sacan ini juga ingin tahu nih, mungkin ketinggalan. Nah jadi untuk rapat suku bunga The Fed ya, kita lihat di bulan Juni kemarin memang suku bunganya ini ditahan ya, tidak naik. Tapi kenapa nih di bulan Juli ini dari segi proyeksi ya, probabilitas ini ternyata masih ada potensi nih naik 25 basis point. Nah, ini pollingnya ada di Fed Watch Tool ya. Jadi Fed Watch Tool kalau kita lihat, kita bisa pantau ya dari situ ya. Betul ya. Sekarang dari segi probabilitas naik suku bunga 25 basis point ini hampir mencapai 99% ya. Jadi kemungkinannya cukup tinggi ya. Cukup kuat ya. Nah, tentunya memang walaupun dari segi inflasi ya dan PPI di Amerika Serikat ini mulai melanda ya, tapi dari segi core inflation-nya masih cukup kuat nih ya. Jadi tentunya ini yang masih membuat The Fed ini belum usai nih untuk melanjutkan kampanye suku bunganya. Tentunya ini untuk menjinakkan inflasi yang ada di Amerika Serikat. Nah, tentunya ekspektasinya ke depan nih. Nah, harapannya kalau misalnya dari segi inflasinya bisa terus turun ya. Nah, kemungkinan ini menjadi kenaikan yang terakhir ya. Tapi tetap dilihat kembali nih, dipantau angka-angka inflasi ke depan ini masih terus dalam arti malah menjinak atau masih tinggi ya. Masih tinggi ya. Nah, tentunya itu yang masih menjadi pertimbangan The Fed. Nah, untuk next-nya gimana nih ke saham-saham bank digital? Berarti ini maksudnya Kak Sacan ini maksudnya hubungannya ke bank-bank digital di Indonesia mungkin ya? Betul. Iya. Contohnya mungkin kalau kita ambil salah satu BBYB itu juga trennya masih turun terus, downtrend ya. BBYB ya. Nah mungkin kalau dilihat sejenak ya mungkin bank digital secara umum ya. Nah tentunya memang ini mereka menyasar ke segmen yang berbeda nih dibandingkan bank konvensional ya. Nah tentunya kalau sama-sama kompetisi ke segmen yang sama, tentunya nanti akan berebutan banyak nih kompetisinya ya. Iya betul, market share-nya akan tergerus ya. Iya, jadi tentunya mereka pasti cari nih market share yang belum betul. Belum tersentuh lah belum tersentuh ya. Niche marketnya ya. Betul. Nah, terutama mereka-mereka yang ibaratnya belum punya rekening atau ibaratnya nggak harus buka rekening di bank. Betul. Yang bisa online ya. Betul, online kan apalagi semua sebagai gadget ya. Betul. Dan ibaratnya intinya di antara bank digital ini adalah nggak semuanya nih mereka ini bisa sustain ya. Jadi tentunya kita lihat nih siapa yang punya kolaborasi bagus ya, kolaborasi dengan pemain-pemain besar teknologi ya. Nah ini kita lihat seperti ada Arto betul ya. Itu yang kita lihat mungkin bisa lebih sustain ya salah satunya ya. Dan mungkin dari segi BBB ini masih belum nih kelihatan masih downtrend ya. Betul. Dan kalau kita lihat memang untuk Irama nih, Irama dari segi bank digital memang kemarin udah manggung nih ya, udah sempat naik ya di sekitar bulan Juni ya. Iya, nah mungkin sekarang lagi ngaso dulu ya. Dan atau kemarin sempat tes rebound di 3.400 tapi masih gagal terus ya. Dan saat ini terkoreksi sekarang ya. Sekarang di 2980 nih, Ci. Iya, jadi sekarang lebih ke rotasi nih kemarin. Sector rotation ya berarti ya. Rotation ya. Oke, tadi kita udah bahas call nih Ji. Tadi dimulai dengan Bumi, kemudian kita masuk ke Adaro juga. Mungkin boleh nggak Ji sedikit ke consumer gitu Ji? Consumer, tapi ini sebenarnya saham andalan dan biasa dijadikan contoh nih untuk investasi, tapi kok harganya turun terus Ji? Yaitu Unilever Ji. Gimana tuh? Nah jadi kalau kita intip nih result yang terbaru ya Unilever ya? Betul, di second Q 2023 ya. Ini laba bersih dari Unilever ini kontraksi ya, mengalami kontraksi sebesar 19%, 19,55% ya secara year on year dari tahun lalu ya. Dari tahun lalu, Nah tentunya ini ditopang oleh apa ya? Dari penurunan penjualan bersih ya. Ini disebabkan dari adanya penjualan bersih atau net sales-nya turun ya. Ini sebesar 5,45% ya dibandingkan tahun lalu ya. Dan mungkin sekilas tadi Randy kan
bilang Unilever ini salah satu contoh nih. Kadang betul. mungkin kadang apa nih investasi ya, yeah. yang kelihatan yeah. ya, yang sering kita gunakan betul. Unilever ya. Yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari itu kan banyak tuh sering dijadikan contoh di sekolah pasar modal ya. Apa contohnya salah satunya Unilever. Mas hari ini suka beli apa nih produknya nih? Kalau saya Pepsodent saya sikat gigi tiap hari kan. Betul. Jangan sampai ikut diskon ini ya nggak ini produk Unilever ya. Iya. Nggak gosok gigi mas. Bisa aja nih si Aji. Betul, harus wangi dong ya. Harus wangi dong biar segar. Nah, jadi memang kalau kita lihat walaupun produknya ini dipakai nih di kehidupan sehari-hari, ya, betul. Tapi memang ini adalah kayak kompetitornya banyak ya Ji ya? Betul, ini adalah produk personal care ya. Betul. Jadi tentunya mungkin bukan yang kayak harus, misalnya kalau kita mungkin lagi banyak kebutuhan ya, banyak kebutuhan dan tentunya mungkin substitusi ke produk yang lebih murah lebih murah, nah, betul. itu banyak nih kompetisinya, kompetitornya ya. Jadi mungkin bisa kalau kita bandingkan seperti produk yang consumer good ya, mungkin itu yang lebih ya kalau orang pasti butuh makan dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya personal care ya mungkin orang ini bisa nahan-nahan nih. Bisa nahan-nahan, betul. Atau dihemat-hemat atau mungkin bisa diganti nih substitusi yang lebih murah ke merek yang lain ya. Karena memang dari segi kompetisinya ini udah lumayan cukup kompetitif ya, Red Ocean ya. Dari segi personal care. Betul. Jadi tentunya itu yang menjadi dari segi pressure untuk Unilever. Untuk Unilever ya. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sektor selanjutnya mungkin nikel. Aji ada view karena kayaknya harga nikelnya ada rebound nih. Betul. Ya, jadi kalau saham untuk harga nikel memang juga hari ini selain ada coal ya. Nikel juga ya? Nikel juga rebound ya. Yeah. Tapi tentunya masih sama ya dengan adanya seiring dengan mungkin nanti kalau adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi atau resesi ya, tentunya juga dari segi demand-nya akan terpengaruh ya, akan menurun ya Ji ya. Betul. Nah, salah satu player nikel yang tentunya relate nih, apa nih kalau misalnya harga nikelnya rebound, apa yang gerak ya? Nah, salah satunya ada Inco nih. Inco ya. Harum ya, hari ini Harum juga naik tinggi hari ini Ji. Iya. Kemarin juga Inco udah naik. Iya, kemarin Inco ya udah naik Harum ya. yang manggung. Sekarang gantian nih. Betul. Nah, tapi memang Inco juga naik, Harum naiknya memang kencang sekali ya hari ini ya. Hampir tinggi sekali Ji kalau kita lihat chartnya Ji. Dan memang kalau kita lihat chart secara jangka menengah Ji itu memang sebelumnya downtrend tapi sudah breakout dari downtrend line-nya Ji. Iya. Kemudian dia sempat koreksi lagi lalu rebound lagi. Sebenarnya ini secara teknikal menarik sih untuk Harum nih. Betul, iya. Jadi memang dia ibaratnya bangkit dari ibaratnya dari titik bottomnya ya. Betul. Dan memang kalau kita lihat next dari segi Harum ya, ketika dia rebound ya, ada rejection di akhir bulan Mei, ini menjadi titik balik nih. Betul. Dia titik baliknya ya. Tes di support di 1390 bisa dilalui dan next udah sampai nih di dekat-dekat 1700 ya. Betul. Dan mungkin untuk secara short term akan nunggu dulu nih Ren ya. Koreksi mungkin ya Ji ya. Mungkin akan tes dulu nih di resist ya. Level 1730, 1735 nih ya. Oke. Mungkin di sekitar dekat-dekat 1800 lah mentoknya ya. Apakah dia bisa tes ya sampai di situ apa enggak? Nah, mungkin kalau bisa tes dan break di 1800, nah mungkin bakal lanjut rebound ke 2000. Tapi mungkin kalau sampai di 1800 ada minor correction dulu lah. Iya, betul. Ya. Minor correction itu perlu karena dia harus ambil ancang-ancang lagi untuk naik. Kan kita lihat di sini ya, ini terbentuk satu minor correction dan ini satu minor correction. Mungkin nextnya ada satu lagi, baru mungkin dia bisa melaju ke 2000 ya. Oke. Ya. Nah, ini sepertinya waktunya sudah habis ya Ji, tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih Ji. Gimana Ji? Mungkin next satu pertanyaan lagi boleh ya guys ya. Ya, ini dari Mbak Zahra nih, mungkin teknikalnya aja nih. BRMS, menarik nih. juga hari ini juga luar biasa juga nih naiknya ya, nggak kalah dari teman-teman yang lainnya ya. Nah, untuk BRMS mungkin kita bahas sedikit nih secara teknikalnya ya. Nah, untuk BRMS sekarang sedang tes resist ya, ini di sekitar level 188 ya. Nah, mungkin kalau bisa tembus on track ke 195 ke 200 ya. Dan mungkin untuk middle term-nya, supportnya bisa teman-teman pantau ya, ini di sekitar level 172 ya, di 175. Jangan sampai
biarin BRMS ini turun di bawah 168. Kalau mau dia bisa lanjut naik lagi ke level 200. Oke, berarti targetnya tadi 200-an ya Ji ya? Betul, secara middle term ya. Okay. Dan tentunya ini menjadi penutup ya pertanyaan di Discord kali ini. Thank you banget nih teman-teman atas pertanyaannya ya. Banyak banget ini Ji. Betul, seru banget di pembahasan hari ini. Dan tentunya jangan lupa ya, apa yang tadi kita bahas berdasarkan disclaimer on ada risiko, tentunya teman-teman yang teman-teman harus tanggung ya sebagai investor. Ya, disclaimer on. Betul. Ya. Oke, teman-teman, kita akhiri klinik saham pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di klinik saham selanjutnya. Oke? Bye-bye. Bye-bye. Salam cuan.